Hai movie mania, kali ini kita akan mereview sebuah film yang mengajarkan pentingnya menghargai orang yang kita cintai yang masih ada di samping kita. Di mana diceritakan seorang pemuda yang menyesal setelah kehilangan ayah dan cewek yang dicintainya itu. Tapi apalah daya, waktu yang tidak bisa diputar ulang dan dia hanya bisa belajar dari pengalaman pahitnya itu. Oke, langsung saja kita review filmnya, Five Element. 事情之后，我终于明白， 你不会让为师是吧？ Film diawali dengan tarian tiga orang gadis imut di hadapan seorang om-om yang merupakan pemegang cincin api di jarinya. Tak disangka ketiga gadis itu ingin merebut cincin api di jari om tersebut. Maka terjadilah pertarungan tiga melawan om itu sendirian. Walaupun ketiga gadis itu menguasai elemen api, air, dan logam, tapi masih bukanlah lawan sepadan bagi om pemegang elemen api tersebut. Kemudian om itu pun mengeluarkan jurus monster apinya. Tapi tak disangka bos dari ketiga gadis imut itu datang dan menghancurkan monster api om tersebut. Om tersebut yang menguasai tiga elemen itu pun dengan gampang mengalahkan om penguasa elemen api tersebut. Dan cincin api di jari om tersebut pun pindah ke jarinya bos ketiga gadis imut itu. Sehingga dia telah menguasai 4 elemen dan menyisakan elemen logam. Bos kutu kupret itu pun mengutus ketiga gadis imut itu kembali untuk mencari cincin logam dan dia mengangkat Youchi, pacarku, sebagai pemimpin dalam mencari cincin logam tersebut. Scene pun berpindah, terlihat seorang pemuda yang menjual golok pemotong sayur di sebuah pasar. Pemuda tersebut bernama 1 kilo. 1 kilo lantas menggoda seorang cewek penjual jeruk yang bernama Acu dengan memberinya kubis sebagai ganti bunga. Anjay juga 1 kilo ini. Tiba-tiba datang sekelompok preman datang menagih utang keamanan. Tapi karena tak bisa membayar, maka 1 kilo itu dikejar oleh preman tersebut hingga dia terpojok tak bisa lari lagi. Ketika preman itu melempar golok ke arah 1 kilo, terjadi keanehan di mana golok itu malah bisa dikendalikan oleh 1 kilo. Karena di dalam tubuhnya terdapat elemen logam yang kuat. Ayahnya 1 kilo yang melihat putranya dikejar preman itu pun segera datang dan membantu dan bersedia membayar preman itu. Sementara itu 1 kilo bertemu dengan seorang kakek tua yang menyadari potensi di dalam tubuh 1 kilo yang mempunyai bakat bela diri karena dia memiliki elemen logam yang kuat. Bapak tua itu pun meminta 1 kilo menjadi muridnya. Tapi bapak tua itu malah diketawai oleh 1 kilo. Kakek tua itu mengatakan kalau berniat nanti bisa mencarinya di kota Ping'an. Lantas bapak tua itu pun menghilang. Sementara itu ayah 1 kilo yang karena tak bisa membayar cukup ke preman itu pun dipaksa berlutut dan mencium sepatunya. Semua dilakukan karena sayang seorang ayah kepada anaknya. Kejadian itu pun dilihat oleh gadis penjual jeruk yang bernama Acu tersebut. Ketika pulang malam, 1 kilo melihat Acu habis membawa obat buat ayahnya. 1 kilo yang terluka itu. Ayahnya tampak menyembunyikan lukanya dan menyarankan agar 1 kilo jangan banyak bermasalah dengan preman-preman pasar itu. Tapi saran ayahnya malah ditentang oleh 1 kilo. Melihat sikap 1 kilo itu, ayahnya lantas marah dan terjadilah percekcokan di antara mereka. 1 kilo mengatakan kepada ayahnya dia akan berusaha keras untuk menjadi orang kaya biar tidak diinjak terus. Setelah itu 1 kilo meninggalkan ayahnya sendirian. 1 kilo kemudian teringat kata-kata bapak tua yang memintanya untuk mencarinya di kota Ping'an. Dan 1 kilo pun pergi ke sana mencarinya. Esokan paginya ayah mendapati 1 kilo telah pergi meninggalkan surat di atas meja yang menjelaskan kalau dia pergi untuk mengubah nasibnya menjadi orang sukses dan memberinya kehidupan yang layak agar tidak diremehkan orang lain terus. 1 kilo pun akhirnya sampai di kota Ping'an. Di sana 1 kilo mendengar pembicaraan kedua gadis itu yang mengatakan mencari cincin logam. Sialnya 1 kilo diketahui karena menguping pembicaraan mereka.
Kedua gadis itu heran karena 1 kilo bisa mengelak dari golok logamnya. Tiba-tiba pacarku yang bernama Yoji itu datang dan mengizinkan 1 kilo pergi. Setelah melarikan diri, 1 kilo akhirnya menemukan bapak tua yang dicarinya itu. Tapi sialnya bapak tua itu malah sudah tidak mengenalinya. Tapi untungnya akhirnya bapak tua itu bisa mengenalinya kembali dan tanpa basa-basi, bapak tua itu pun membawa 1 kilo ke suatu ruangan yang terdapat banyak logam emasnya dan memperlihatkan kepadanya ilmu rahasia 5 elemen. 这是哪儿？哎呀，看你这个没见过世面的样子， Bapak tua itu kemudian mengambil golok 1 kilo dan menyuruhnya jika berhasil merebut darinya, maka dia akan menerimanya sebagai murid. Setelah pertarungan yang lama, 1 kilo ternyata berhasil merebut goloknya kembali. Bapak tua itu pun menerimanya sebagai murid dan menjelaskan kalau 1 kilo memiliki badan yang kuat dan bisa mengendalikan logam hanya dengan 你的身 pikirannya 体里呢 saja. 蕴含着一种强，你果然是我要金木水火土5种。 Bos kutu kupret itu menanyakan kepada Yoji pacarku apakah sudah ada petunjuk tentang keberadaan cincin logam dan menyuruh menangkap orang yang bisa mengendalikan logam itu kepadanya. Setelah belajar beberapa hari, 1 kilo sudah bisa menguasai banyak jurus mengendalikan logam. Bapak tua itu meminta 1 kilo berjanji untuk menjaga cincin logam emas itu agar jangan jatuh ke tangan orang lain dan menceritakan asal-usul dan kekuatan dari cincin itu. Jika cincin itu sampai jatuh ke tangan bos kutu kupret itu, maka akan terjadi malapetaka bagi umat manusia. Parahnya, 1 kilo ini menolak tanggung jawab tersebut karena merasa sangat membahayakan dirinya. Tapi bapak itu mengatakan bahwa semua sudah menjadi takdir baginya untuk mengambil tanggung jawab itu. 那这个东西在我手上，我岂不是我就是想好好活着？ 你的身体里生来 Tiba-tiba ketika gadis itu datang dan meminta agar 1 kilo memberikan cincin logam emas itu. Karena menolak, maka terjadilah pertempuran di sana 3 melawan 2. 1 kilo akhirnya terlempar jatuh dari ketinggian. Tapi Yoji pacarku itu malah menyelamatkannya dan terjatuh ke suatu tempat rahasia yang bernama tebing air hitam. Di sana, 1 kilo malah ingin membuang cincin logam emas itu karena menganggapnya pembawa sial. Tapi dia berubah pikiran karena dia berpikir cincin logam emas itu bisa dijual dengan harga yang mahal juga. Sementara itu, gurunya dihajar oleh kedua gadis tadi di sana. 1 kilo terus berlatih jurus mengendalikan logam di tebing air hitam tersebut hingga Yoji pacarku pun datang melihatnya dan memberitahu kepadanya agar berhati-hati dengan bunga teratai hitam di tempat itu karena bunga itu hanya muncul setiap 60 tahun 这黑 sekali. 水连60年才出一朵，是我们黑水。 一朵破坏。 Di tempat itu, 1 kilo menemukan banyak sekali biji emas dan membuatnya senang sekali karena bisa menjadi kaya raya. Gurunya yang ditangkap oleh gadis itu pun dibawa kepada bos kutu kupret itu. Gadis yang bernama Chie itu mengatakan kalau Yoji pacarku telah berkhianat karena membantu 1 kilo melarikan diri darinya. 带着那个臭小子一抓他的。 1 kilo kemudian meminta kepada Yoji pacarku untuk mengajarinya jurus berpindah tempat. Karena dia meminta terus, akhirnya Yoji mengajarinya. Setelah belajar beberapa kali, 1 kilo pun berhasil menguasai jurus berpindah tempat dan dia malah lari berpindah tempat ke tempat kota asalnya meninggalkan Yoji pacarku. Andai juga 1 kilo ini. 1 kilo kemudian membeli beberapa gelang dengan emas kepunyaannya untuk dia berikan kepada Acu, gadis yang dia sukai itu. 老板，这多少钱一个？ Akhirnya, 1 kilo itu pun sampai ke tempat asalnya sebagai seorang yang kaya raya karena dia memiliki banyak sekali emas. Dia pun memberikan gelang yang dibelinya itu kepada Acu, gadis pujaannya. Tetapi Acu malah menolaknya dan malah menyuruhnya pulang menemui ayahnya segera karena ayahnya sedang sakit. 1 kilo pun pulang menemui ayahnya yang masih memegang suratnya itu. Acu mengatakan kalau ayahnya sakit terus sejak kepergiannya 1 kilo karena dia terus mencarinya. Karena sudah kaya, 1 kilo mengundang tabib terbaik untuk mengobati ayahnya itu. Sementara di tempat lain terjadi pertempuran antara Yoji pacarku dengan Kuisi yang menemukan tempat persembunyiannya.
Karena masih belum sembuh dari lukanya, Yoji pacarku tak kuat untuk melawan Kuishi itu dan dia ditangkap oleh bos toko kopretnya. 1 kilo merasa sudah kaya raya karena memiliki banyak sekali emas. Dia lantas menuduh Acu merawat ayahnya dan tak usah menjual jeruk lagi di pasar. Sementara dia tiap hari makan dan mabuk-mabukan terus hingga membuatnya merasa sombong karena sudah mempunyai banyak sekali emas. 最贵的韭菜，接着给我往上端。以后没有人敢欺负咱们。 Kuishi dan Chie terus mengejar dan mengetahui rumahnya 1 kilo. Sementara gurunya 1 kilo dan Yoji pacarku yang sama-sama menguasai elemen air itu bisa kabur dari jeratan kayu bos kutu kupret itu. 你怎么会认得这个表情？ Setelah pulang ke rumah, 1 kilo mendapati Acu dan temannya itu terluka karena serangan dari kedua gadis yang mencarinya itu agar 1 kilo menyerahkan cincin logam emas itu. Ketika 1 kilo ingin menyerahkannya, dia teringat akan kata-kata gurunya yang menyuruhnya menjaga cincin itu agar tidak terjadi malapetaka di kemudian hari. Tiba-tiba, banyak pedang berterbangan dari dalam rumah dan menembus badannya Kuishi. Lalu berjalanlah keluar sosok yang ternyata ayahnya 1 kilo yang menguasai jurus elemen logam juga. Naasnya bos kutu kupret itu datang dan mengikat ayahnya 1 kilo, Acu dan temannya dengan akar kayunya hingga mereka tak bernyawa di hadapan 1 kilo. Untung di waktu itu gurunya 1 kilo datang dan membawa 1 kilo bersembunyi ke tepi air hitam. Tapi 1 kilo masih meminta gurunya untuk membawanya kembali untuk menolong ayahnya, padahal mereka semua sudah tidak bernyawa. Di situ 1 kilo melihat Yoji dan memberi gurunya emas dan meminta gurunya untuk menghabisinya karena dia menganggap Yoji telah bersekongkol dengan bos kutu kupretnya. Tapi gurunya memarahinya dan mengatakan jika kutu kupret itu mendapatkan cincin logam emas, maka akan terjadi malapetaka yang lebih besar yang akan terjadi pada umat manusia. 1 kilo hanya bisa menangis, tak bisa berbuat apa-apa karena dia merasa dirinya lah yang menyebabkan orang-orang yang dicintainya itu telah tiada. 1 kilo kemudian bertanya kepada gurunya apakah ada cara untuk menghentikan kutu kupret itu. Gurunya mengatakan satu-satunya jalan untuk mengalahkan bos kutu kupretnya adalah dengan merebut cincin api dari jari kutu kupret itu. Tapi untuk merebut cincin api dari tangan kutu kupret itu adalah hal yang mustahil. Tapi hanya dengan bantuan teratai hitam yang bisa membawa waktu kembali ke dahulu untuk merebut cincin logam dari tangan kutu kupret itu. Tetapi batas waktunya cuma hanya 4 jam. Tanpa basa-basi, 1 kilo dengan bantuan teratai hitam langsung kembali ke waktu yang dulu. Di situ dia melihat bos kutu kupret itu mengalahkan elemen api di awal dan 1 kilo berhasil merebut cincin api itu dan menghilang ke tempat lain. Tapi dia dikejar oleh gadis yang bernama Chie dan terjadilah pertempuran di antara mereka. Tapi 1 kilo yang juga berhasil memiliki elemen api itu membangkitkan monster api dengan gampang mengalahkan Chie gadis itu. Di sisi lain, bos kutu kupret itu berhasil menemukan tempat persembunyiannya 1 kilo dan mendapati Yoji pacarku dan gurunya di situ. Kutu kupret itu dengan gampang menundukkan Yoji dan menghabisi gurunya 1 kilo. 1 kilo juga kembali ke rumahnya di kehidupan dulu dan dia baru tahu jika ayahnya sampai berlutut kepada preman pasar demi melindungi 1 kilo hingga lututnya terluka. Tapi ayahnya tetap merahasiakan kejadian itu dari 1 kilo. Di situ dia baru menyadari betapa ayahnya sayang kepadanya hingga membuatnya menangis sedih dan memukul dirinya sendiri. Tapi apalah daya, kita selalu baru menyadari pentingnya menghargai ketika orang yang kita cintai sudah tidak ada lagi di samping kita. Satu Kilo pun masuk ke rumahnya dan mengganti tulisan surat yang pernah dia tulis dulu.
Hingga ketika ayahnya bangun tidur dan membaca tulisan itu yang menjelaskan kalau betapa bahagianya kehidupannya yang dulu bersama ayahnya, dan dia baru menyadari ternyata kekayaan emas bukanlah segalanya. Tapi yang paling penting adalah orang yang kita cintai masih ada di samping kita. Dulu dia tidak mengerti menghargai, tapi setelah mengerti, orang yang dia cintai telah pergi meninggalkannya selamanya. Jika ada kehidupan selanjutnya, 1 kilo masih ingin menjadi anak dari ayahnya. Ayahnya pun sampai meneteskan air mata setelah membaca surat tulisan dari 1 kilo tersebut. Naasnya ketika 1 kilo kembali ke tebing air hitam, dia mendapati gurunya tergeletak di tanah terluka parah oleh kutu kupret itu. Sebelum pergi, gurunya berpesan agar 1 kilo pergi menyelamatkan Yoshi pacarku dan harus mengalahkan kutu kupret itu demi menyelamatkan umat manusia dari malapetaka. 1 kilo pun pergi dan bertarung dengan kutu kupret itu. Tapi 1 kilo dibawa kutu kupret itu ke sebuah tempat yang penuh dengan pohon. Kutu kupret itu menertawakan 1 kilo yang berniat melawannya. Di saat 1 kilo tak berdaya, muncul seorang kakek berbaju putih datang menolongnya. Dan kakek itu meminta agar 1 kilo bersatu dengannya untuk melawan kutu kupret itu. Maka terjadilah pertempuran monster api dengan monster kayu. Tak disangka, monster api dengan gampangnya mengalahkan monster kayu kutu kupret itu pun langsung binasa. Pertarungan yang tidak seru banget, cepat sekali kayaknya, tak seru juga coy. Setelah itu kakek tua itu membawa 1 kilo dan Yoshi pacarku ke suatu tempat. Di situ kakek tua itu menjelaskan kalau dirinya adalah 1 kilo di kehidupan 60 tahun yang akan datang, yang dengan bantuan teratai hitam kembali menjadi membantu 1 kilo mengalahkan kutu kupret itu. 1 kilo kemudian menyerahkan kelima cincin itu kepada kakek tua itu untuk disimpan di 60 tahun kemudian. Setelah itu, kakek tua itu pun menghilang dengan berpesan, hargailah orang yang ada di samping kita. Dan film pun berakhir menyisakan 1 kilo dan Yoshi pacarku, bos. 也许 我打算去外面的世界看看，怎么样？ Sebuah drama fantasi yang sebenarnya mengandung pesan yang sangat penting yang mungkin kadang kita tidak sadari. Yaitu seringkali kita baru menyadari pentingnya menghargai ketika orang yang kita cintai telah pergi meninggalkan kita selamanya. Selagi ada waktu, maka cinta dan hargailah orang yang kita cintai yang masih ada di samping kita. Karena kita tidak tahu kapan mereka akan pergi dan berpisah dengan kita selamanya. Uang penting, tapi waktu dan kebersamaan dengan orang yang kita cintai itu sangatlah penting juga. Oke, Movie Mania, sampai sini dulu review filmnya. See you.